Halo semua, selamat datang di Belajar Yuk Korean. 여러분 안녕하세요. 오늘 공부 준비됐나요? 자, 이 레슨에서는 우리 시간 대해서 이야기할 거예요. Nah, jadi di pelajaran ini kita akan membahas mengenai waktu ataupun jam. Jadi di sini kita akan melihat bagaimana caranya untuk mengatakan jam atau waktu di dalam bahasa Korea. 자, 시작할까요? Kita mulai. Oke, yang pertama kita lihat dulu peraturan dasar. Di peraturan dasar ini ada angka dan juga ada istilah-istilah yang perlu kita ketahui. Seperti yang kita tahu bahwa dalam bahasa Korea memiliki dua jenis angka. Yang pertama ada angka native atau angka Korea asli dan juga ada angka Sino. Ya. Jadi, apabila kita ingin mengatakan waktu atau jam di dalam bahasa Korea, maka kedua jenis angka ini kita gunakan. Jadi, kita tidak menggunakan salah satu akan tetapi kedua-duanya. Oke, untuk angka native Korean dulu ya, untuk angka asli Korean. Yang pertama, 1, hana, 2, dul, 3, set, 4, net, 5, 다섯, 6, 여섯, 7, 일곱, 8, 여덟, 9, 아홉, 10, 열, 11, 열하나, 12, 열둘. Ya. Selanjutnya untuk sino, ya, untuk angka sino. 1, il, 2, i, 3, sam, 4, sa, 5, o, 6, yuk, 7, chill, 8, pal, 9, gu, dan 10, ship. Hana, dul, set, net, tasot, yosot, ilgub, yodol, alp, yol, yolhana, yoldul. Kerigu, il, i, sam, sa, o, yuk, chill, pal, gu, ship. Oke, nah untuk Sino Korean, untuk angka yang Sino, apabila kita ingin menyebutkan belasan, maka ship-nya terlebih dahulu, artinya 10-nya terlebih dahulu, setelah itu diikuti satuannya. Seperti contoh 11, maka ship ditambah 1, maka ship il. Shibil, itu artinya 11. 12, shibi. 13, shipsam. 14, shipsa. 15, shibo. Ya, shibo menjadi shibo. 16, sim yuk. Ya, itu bukan sip yuk, tapi sim yuk. 7, sip chill. 18, sip pal. 19, sip gu. Nah, sekarang untuk yang puluhannya. Untuk yang puluhannya, pertama kita satuannya dulu, setelah itu diikuti 10. Seperti contoh 20, maka 2-nya dulu, i, setelah itu ship. Jadi, i ship, berarti 20. Kalau misalkan 21, i ship il. 21. 22, i ship i. 23, i ship sam. 24, i ship sa. 25, i ship o. 26, i ship yuk. 27, i ship chill. 28, i ship pal. 30, sam ship. Samnya dulu, setelah itu 10-nya. Oke, jadi ini adalah aturan untuk Sino Korean. Untuk native Korean sendiri dia tidak memiliki aturan itu. Akan tapi untuk 13, 14, 15 sampai dengan seterusnya memiliki bentuk yang berbeda ya. Jadi tidak ditambahkan seperti Sino Korean. Selanjutnya untuk native Korean atau bahasa Korea asli kita gunakan untuk jamnya. Sedangkan untuk yang Sino kita gunakan untuk menit ataupun untuk detik. Ya, jadi untuk jam kita gunakan yang native dan untuk Sino kita gunakan yang menit. Nah, jadi wajib sekali untuk kita mengetahui kedua jenis angka ini. Oke, untuk yang native Korean, itulah kenapa saya tulis 12 dikarenakan
perhitungan jam di dalam bahasa Korea menggunakan sistem yang berbeda dengan Indonesia ya. Kalau Indonesia kita menggunakan 24 jam. Akan tapi di Korea berbeda ya. Itulah jamnya. Untuk yang native Korean saya tulis hanya sampai angka 12 saja. Selanjutnya kita lihat istilah pada jam atau waktu. Oke, yang pertama untuk jam, yang kedua untuk menit, yang ketiga untuk detik, dan keempat untuk tepat, dan juga untuk setengah, artinya 30 menit. Untuk jam, istilahnya shi. Ya, kalau misalkan jam 1 berarti hanshi. Jadi bukan hanashi ya, menjadi hanshi. Untuk menit, kita gunakan bun. Ya, jadi untuk pertanda menit kita gunakan bun. Untuk pertanda jam kita gunakan shi. Untuk pertanda detik kita gunakan cho. Cho. Selanjutnya untuk tepat atau pas seperti contoh jam 1 pas, jam 2 pas, jam 3 pas dan seterusnya, kita bisa menggunakan chonggak. Ya, kita bisa menggunakan chonggak. Nah, setelah itu untuk 30 menit atau setengah kita gunakan pan. Ya, seperti contoh setengah 2. Nah, di situ ada setengah maka kita gunakan pan. Tapi bisa juga dengan menggunakan 30 menit ya, tidak menggunakan pan. Jadi bisa dipilih salah satu. Nah, selanjutnya ini ada aturan bagaimana caranya kita menanyakan jam atau waktu. Yang pertama, kalian bisa menggunakan 지금 몇 시예요? 지금 몇 시예요? Artinya jam berapa sekarang? Dan yang kedua, pertanyaan yang kedua bisa juga dengan menggunakan 지금 몇 시 몇 분이에요? 지금 몇 시 몇 분이에요? Jam berapa dan menit berapa sekarang? Nah, jadi pertanyaan ini lebih jelas ya. Kita menanyakan tentang jamnya dan juga menanyakan tentang menitnya juga. Akan tapi yang paling sering dipakai yang pertama. 지금 몇 시예요? Untuk yang 지금 몇 시 몇 분이에요? Itu terlalu detail ya, terlalu jelas. Tapi tidak apa-apa kalau misalkan kalian mau menggunakan yang ini. Tapi yang paling sering digunakan di dalam percakapan itu adalah yang nomor 1, yang pertanyaan pertama. Oke, 지금 몇 yaitu ciut dia menjadi T ya. 몇 시 몇 분이에요? Pertanyaan seperti itu ya. 지금 몇 시 몇 분이에요? 지금 몇 시예요? Oke, nah jadi ini adalah pertanyaan yang bisa kalian gunakan untuk menanyakan jam atau waktu. Oke, di sini saya ada 5 contoh. Yang pertama ada jam 1 pas, jam 5.30 atau setengah 6, jam 9 lewat 10, jam 4.25 dan jam 10 lewat 45. Yang pertama bisa kalian lihat, kita menggunakan native Korean untuk jamnya. Di sini jam 1, maka yang kita gunakan adalah hana. Akan tapi di sini hananya dirubah menjadi han saja ya. Setelah han ditambahkan pertanda jam yaitu shi menjadi hanshi. Dikarenakan di sini jam 1 pas, maka kalian bisa menambahkan chonggak. Kalau misalkan tidak juga tidak apa-apa. Hanshi atau hanshi chonggak jam 1 pas. Untuk contoh yang kedua 5.30 atau jam setengah 6. Yang pertama kita jamnya dulu yaitu jam 5, maka kita gunakan tasot. Tasot shi sam ship bun. Tasot shi sam ship bun. Artinya jam 5.30 menit. Atau kalian bisa ganti sam ship bun menjadi pan. Jadi tasot shi pan. Artinya sama ya jam 5.30. Untuk contoh selanjutnya jam 9.10 aopshi ya, itu bukan ahop ya tapi aop ya. Aopshi shipun ya, jam 9.10 menit. Selanjutnya ada neshi iship obun
4시 25분. Jam 4:25 menit. Selanjutnya ada 10시 40분. 10시 40분. Jam 10:45 menit. Oke, untuk 25분 bisa kalian baca ishibo ya, ishibobun. Ishibo, oke? Ishibo atau sashibo. Ship dengan O bisa kalian gabung dengan shibo. Selanjutnya kita lihat keterangan waktu. Pagi, siang, sore, malam. Seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa bahasa Korea atau di Korea tidak menggunakan waktu 24 jam ya. Maka kita perlu AM dan PM untuk pertanda pagi dan juga malam. Kita lihat untuk yang pertama untuk pagi, 아침, pagi. Selanjutnya ada siang, 낮. Sore ada 저녁, 저녁. Selanjutnya malam ada 밤. Selanjutnya ada AM ya atau AM, 오전. Selanjutnya ada PM atau PM, 오후. Untuk yang AM dimulai dari jam 12 malam sampai jam 12 siang. Dilanjutkan dengan PM dimulai dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. Seperti contoh di sini ada jam 7 AM atau jam 7 pagi. Maka yang pertama, 오전 7시 정각. 오전 7시 정각. Untuk yang conggak bisa kalian gunakan ataupun tidak ya. Jadi untuk yang satu ini ada 오전 7시 정각. Nah, jadi untuk yang pertama dia menggunakan sistem AM ya atau AM dikarenakan dia menggunakan 오전. 오전 7시 정각. Selanjutnya dengan menggunakan pagi. 아침 7시 정각. Atau 아침 7시 tanpa 정각. Dua-duanya bisa. Oke, selanjutnya ada jam 1.30 PM atau jam 1.30 siang. Yang pertama untuk sistem PM kita 오후 1시 30분. 오후 1시 30분 atau 오후 1시 반. 30분 bisa kalian ganti dengan 반. Ya, ini untuk yang PM. Selanjutnya untuk yang siang. Berarti 낮 1시 30분 atau 낮 1시 반. Selanjutnya ada jam 7.15 PM atau malam. Kita lihat untuk yang sistem PM-nya dulu. Yang pertama, 오후 7시 15분. Berarti jam 7.15 PM. Untuk sistem malam ya, berarti 밤 7시 15분. Untuk sistem malam, saya ulangi, 밤 7시 15분. Oke, nah untuk penulisannya bisa seperti ini ya. Seperti contoh jam 7, maka kita tulis angka 7 diikuti dengan shi. Untuk menitnya juga sama. Seperti contoh 30 menit, maka kita tulis angka 30, setelah itu diikuti bun. Nah, ini untuk keterangan waktu pagi, siang, sore, malam ya atau dengan menggunakan sistem AM atau PM. Untuk selanjutnya mari kita lihat contoh
dalam percakapan ya. Di situ nanti ada pertanyaan dan jawabannya. Contoh yang pertama. 오늘 몇 시에 친구를 만나요? 오늘 몇 시에 친구를 만나요? 오늘 몇 시에 친구를 만나요? Jam berapa bertemu teman hari ini? Oke. Dan jawabannya 아침 7시에 만나요. 아침 7시에 만나요. Atau kalian bisa menghilangkan acimnya, maka menjadi 7시에 만나요. Contoh yang kedua, 수업을 몇 시에 끝나요? 수업을 몇 시에 끝나요? Jam berapa kelasmu selesai? Nah, jawabannya 몇 시 반에 끝나요? 몇 시 반에 끝나요? 몇 시 반에 끝나요? Jam setengah 4 selesai. Jadi selesai jam setengah 4. Selanjutnya, 내일 몇 시에 공부할 거예요? 내일 몇 시에 공부할 거예요? Jam berapa kamu belajar besok? Jawabannya, 밤 8시에 공부할 거예요. 밤 8시에 공부할 거예요. Atau kalian bisa menghilangkan 밤nya ya, menjadi 8시에 공부할 거예요. Jam 8 malam akan belajar. Selanjutnya, 어제 몇 시에 퇴근했어요? 어제 몇 시에 퇴근했어요? Pulang kerja jam berapa kemarin? Oke, dan jawabannya 밤 10시 반에 퇴근했어요. 밤 10시 반에 퇴근했어요. Oke, atau bisa menghilangkan 밤nya ya, menjadi 10시 반에 퇴근했어요. Jam setengah 10 malam pulang kerja, atau jam setengah 10 pulang kerja. Oke, nah ini adalah contoh di dalam sebuah percakapan pendek. Dan untuk huruf Hangul yang saya beri warna merah, itu merupakan partikel waktu. Ya, jadi partikel waktu ini jangan sampai kalian tidak gunakan, jadi harus digunakan. Di situ merupakan partikel waktu yang kalian bisa gunakan untuk waktu. 오늘 몇 시? Nah, E-nya harus diucapkan ya, atau harus ada E-nya. 오늘 몇 시에 친구를 만나요? Jam berapa bertemu teman hari ini? Nah, intinya partikelnya harus ada. Dan partikel yang kita bisa gunakan untuk waktu ini adalah E. Nah, jadi itu saja pembelajaran kita mengenai jam atau waktu dalam bahasa Korea. Apabila kalian ada pertanyaan, saran, ataupun komentar, bisa kalian kirimkan melalui kolom komentar yang ada di YouTube. Atau bisa juga melalui sosial media Belajar Yuk Korean. Oke, jangan lupa untuk bagikan, subscribe, dan komentar. 감사합니다. 다음 시간에 만나요. 안녕히 계세요.